kepada Sekolah Betani Medan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat lagu pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Sampai sekarang kami masih bisa kembali lagi ibadah, meskipun ibadah kami masih secara online. Berkati ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Teman-teman, kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian kita, Yesus Kekasih Jiwaku. Masih tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Tuhan Yesus baik. Selalu palu rahmat-Mu bagiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Shalom anak-anakku semua, puji dan syukur dalam hadirat Tuhan. Kita kembali dalam ibadah sekolah Betani. Nah, kita akan memasuki firman Tuhan. Anak-anakku sekarang, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, buat hari ini, hari yang telah Tuhan jadikan dalam kehidupan kami. Kami datang ke sini Tuhan, ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk menikmati kebaktian dan menikmati firman Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami akan mendengar firman-Mu, tuntun kami Tuhan yang mendengarnya, anak-anak-Mu yang mendengarnya, biarlah mereka dapat mengerti dan dapat semangat dalam mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom anak-anakku semua. Ya Bapak yakin, walaupun kita belum bisa berjumpa tatap muka dalam hal ibadah ini, tapi Bapak yakin percaya bahwa anak-anaknya semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Ya, harapan Bapak, ya, seluruh anak Betani mendengarkan firman Tuhan dari Bapak. Ya kan jarang-jarang kan lihat Bapak yang ganteng kayak gini kan. Nah,
Kita akan belajar firman Tuhan hari ini adalah tentang seorang tokoh yang menurut Bapak luar biasa loh. Kenapa dia luar biasa? Karena dia masih muda, sama seperti kalian ya anak-anakku ya, walaupun gak muda-muda kali kan gak mungkin juga ada tokoh Alkitab masih TK gitu kan, atau masih SD ya. Tetapi maksud Bapak di sini masih muda adalah dia kira-kira remaja lah, SMA seperti itu, ya kan? Nah, apa yang luar biasanya Pak David? Yang luar biasanya adalah dia mengajar dan menjadi pemimpin dari orang-orang yang sudah lebih tua dari dirinya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan buka Alkitab kita. Mari anak-anakku kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Oke, Bapak baca ya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya, puji nama Tuhan, itu firman Tuhan kita hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, memang kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini ada dua ya. Yang pertama kita bisa belajar dari teladan seorang yang bernama Timotius. Ya kan? Yang kedua adalah ketekunan dari seorang bernama Timotius. Nah, kita belajar yang kedua. Apa itu? Ketekunan. Ya, tema kita hari ini adalah tentang sebuah ketekunan. Ya. Nah, sebelum kita mulai, nanti kamu akan melihat sebuah video, ya. Di dalam video tersebut kita akan belajar ketekunan itu sebenarnya apa sih? Gitu kan?
Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 11 sampai 16 ini, ya kan? Yang pertama kita lihat adalah ini pengajaran, ya. Pengajaran dari Rasul Paulus, ya. Ini adalah pengajaran dari Rasul Paulus kepada siapa? Kepada Timotius. Apa yang diajarkan Paulus? Nah, kalau kita melihat Alkitab, ya kan, kita melihat Alkitab, bagaimana Rasul Paulus mengajarkan, ya, ketekunan, ya. Kenapa? Karena Rasul Paulus sudah memberikan contoh, ya. Kalau kita belajar tentang Rasul Paulus, ya kan, seorang tokoh yang luar biasa, rasul yang luar biasa, dia sudah mengajarkan. Ini loh contohnya, dia tekun, ya kan. Rasul Paulus sampai dikejar-kejar, ya kan, sampai dikejar-kejar orang, sampai dia mau dibunuh, ya kan, bahkan sampai dia digigit ular, ya kan. Nah, disinilah Rasul Paulus luar biasa. Dia sudah membuktikan dan ingin mengajarkan kepada Timotius, lihat loh, saya, ya kan, mengajarkan ketekunan itu, gitu loh. Nah, ketekunan itu artinya apa sih Pak David? Nah, inilah, ketekunan adalah bertahan, pantang menyerah, dan terus mencoba, ya. Jadi kalau kita belajar tentang ketekunan, ini berarti adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Nah, kenapa Bapak ingin menyampaikan tentang ketekunan? Nah, 2 tahun loh kita sudah belajar melalui daring, ya. Dan yang kelas 6 akan selesai, ya, tahun ini, ya kan. 2 tahun kalian belajar daring dan kalian akan kembali beraktivitas seperti biasanya kemudian hari. Nah, begitu juga kelas 1 sampai kelas 5 akan menghadapi ujian, kelas 6 akan menghadapi ujian. Kalau tidak memiliki ketekunan, kalau tidak mengalami proses dalam belajar, gimana bisa mendapatkan nilai yang baik, ya kan? Kan nggak mungkin ngongkong kaki, ya kan, main game, baru tiba-tiba tidur, baru habis itu apa lagi? Main game lagi, tiba-tiba dapat nilai 190, ya nggak mungkin lah, ya kan? Itu namanya mustahil, ya kan? Nah, sekarang Pak David kita akan belajar bagaimana, ya kan, bagaimana supaya kita dapat bertahan di dalam ketekunan. Ya, bagaimana caranya kita dapat bertahan di dalam ketekunan. Nah, sekarang kita lihat dalam Alkitab kita yang tadi kita baca, ayat yang ke-13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam baca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang pertama apa? Membaca Alkitab. Nah, kalau kamu memperhatikan firman Tuhan yang Bapak berikan, selalu Bapak katakan apa? Alkitab number 1. Ya, coba sama-sama kita bilang ya di rumah juga ya. Alkitab number 1. Kenapa Alkitab number 1? Karena dasarnya, kalau kita ingin mengenal tentang Tuhan Yesus, dari mana asalnya? Hanya dari Alkitab, nakku. Gak ada lagi yang lain. Tapi kan Pak David kan ada buku agama, akan ada renungan harian. Benar. Ya, benar. Tetapi dasarnya adalah Alkitab. Ya. Jika kita ingin belajar tentang sebuah ketekunan, maka kita harus apa? Membaca Alkitab, menyempatkan waktu kita untuk baca Alkitab. Sempatkan waktu kita. Bangun tidur kah bisanya? Bangun tidur. Malam hari kah bisanya?
malam hari. Pulang sekolah kah bisanya? Pulang sekolah. Tapi kan Pak David, saya kan tiap pagi sama misnya sudah baca Alkitab. Good, bagus. Tapi kan Pak David, saya sama keluarga saya sudah baca Alkitab. Good, bagus, very good. 100 buat anak-anaknya semua. Tetapi apa itu cukup? Kurang. Kenapa? Karena membaca Alkitab harus kita lakukan setiap saat. Nah, pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius dengan jelas dikatakan bahwa sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Ya. Jadi Alkitab jelas. Ya. Tadi Bapak sudah bilang bahwa ketekunan itu membutuhkan yang namanya proses. Ya. Jadi akhirnya nanti kita bukan hanya membaca, tapi apa? Kita juga bisa menjelaskan anak-anakku. Ya. Kita bisa menjelaskan kepada orang tua kita, ya kan? Ih, papa ini, mama ini, dengan mana? Dengan kita membaca Alkitab. Ya, luar biasa memang. Ya. Kenapa? Kalau kita membaca tentang Alkitab ini, ya, kalau kita membaca tentang Alkitab ini kan banyak di dalam YouTube, ya kan, bagaimana Alkitab dapat menyelamatkan seseorang, bagaimana Alkitab mengubah seseorang, ya. Nah, sebelum kita mengubah seseorang, kita harus bertekun. Ya, ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Alkitab itu duluan, nakku. Ya, itu dia. Kalau kamu sudah bertekun dalam Alkitab, Bapak yakin dan percaya. Apa itu? Pada saat kamu belajar, ini mau ujian, kamu iya. Nah, Tuhan memberikan kamu hikmat kebijaksanaan. Kenapa? Karena kamu sudah biasa bertekun dalam baca Alkitab, sehingga kamu membaca catatanmu biasa aja. Saya udah sering baca Alkitab, kok baca catatan juga biasa. Ya kan? Itu dia. Proses. Sebuah proses yang sangat panjang. Ya, sekarang kamu masih SD, nanti SMP, SMA, kuliah, dan selanjutnya masih panjang proses kamu. Tetapi kalau kamu melewati proses ini dengan membaca Alkitab, bertekun membaca Alkitab, Bapak yakin dan percaya bahwa kamu pasti, kalau bilang berhasil, pada pikirnya nggak berhasil. Tapi yang pasti berhasil dalam Tuhan Yesus lah ya. Ya, kalau kita bertanya, sukses itu bagaimana sih? Kan gitu. Kalau banyak mengatakan sukses itu bagaimana? Ada yang bilang sukses itu pada saat saya punya uang yang banyak. Atau ada anak-anak, sukses itu kan Pak, kalau saya menjadi juara 1 dalam game FF. Atau menjadi yang terbaik, ya kan? Jadi contoh ya. Contoh. Pak, boleh nggak saya main game? Boleh. Apalagi sekarang kalau nggak salah Bapak lihat ya di televisi, kalau nggak salah SEA Games sudah ada ya, apa namanya, perlombaan game FF ya, Free Fire kayak gitu. Karena Bapak lihat kemarin di televisi, sudah ada. Nah, berarti boleh nggak? Boleh. Tetapi jangan lupakan ketekunan dalam membaca Alkitab. Ya, jangan juga meninggalkan pelajaran. Oh, saya mau bertanding ini, oh enggak juga, gitu loh. Ya, orang yang bertekun di dalam firman Tuhan pasti juga tidak akan pernah ketinggalan di dalam hal yang lain. Itu anak-anakku ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya. Gimana sih caranya supaya kita bertahan dalam ketekunan, ya kan? Nah, yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Apa caranya kita bertahan dalam ketekunan? Melayani Tuhan, ya kan? Melayani siapa?
melayani Tuhan. Ya, tadi cara yang pertama adalah membaca Alkitab. Yang kedua kita melayani Tuhan. Ada actionnya. Ya. Dengan apa caranya melayani Tuhan? Timotius melakukan karya pelayanan dengan fokus dan benar. Melayani Tuhan melatih kita untuk bertekun dalam Yesus. Yaitu apa? Menyisihkan waktu kita. Ya kan? Menyisihkan waktu kita di dalam Tuhan, ya. Kita sisihkan waktu kita. Ya, melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja, anakku ya. Kalau bagi Bapak ya. Bagi Bapak melayani Tuhan itu bukan hanya di gereja. Tapi pada saat Papa atau mamamu sedang sakit, Mah, kita berdoa dulu yuk. Itu sudah melayani Tuhan. Ya, atau mungkin adikmu sedang sakit, atau mungkin temanmu sedang ada masalah, ya kan? Ya saya pengen cerita lah, kan gitu kan? Boleh, ada apa ini? Oh, Tuhan Yesus pernah berkata. Nah, itu adalah proses dari sebuah ketekunan. Itu dia. Kalau kita ingin bertahan di dalam sebuah ketekunan, adalah kita juga harus mau melayani orang. Kenapa? Nah, melayani orang itu paling susah loh. Ya, paling susah. Coba tanya mamamu. Mah, pada saat saya waktu kecil, pernah nggak mama marah gara-gara mungkin saya ngompol di mana gitu kan? Pernah nggak mama marah mungkin pada saat saya memuntahkan makanan? Ya, pasti mama bilang, iya susah, ya kan? Susah. Kenapa? Karena pada saat kita melayani orang, kita harus punya sikap yang rendah hati. Kalau tidak memiliki ketekunan, apa yang terjadi? Ya kan? Tonjoklah, kedepuk gitu kan. Kenapa? Karena kita tidak punya kesabaran. Ya. Timotius mengajarkan kepada kita adalah bahwa melayani Tuhan adalah melatih kita di dalam sebuah ketekunan. Itu dia anak-anakku ya. Jadi pada saat kita ingin melayani Tuhan, berarti kita belajar. Ya, belajar bagaimana untuk tekun di dalamnya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anaknya mau ujian. Ya, ketekunan sangat penting. Kenapa? Ketekunan dalam hal apa? Belajar. Ya, baca. Mulai dari tema, mungkin tema 5 ya. Entah tema 5, tema 6 mulai belajar ya kan, tema 6, tema 7, ya kan. Baik agama, mungkin bahasa Inggris. Belajar pelan-pelan mulai sekarang. Ya. Jangan pada saat ujian semua dipelajari, semua buku di sini. Ya, yang ada besok pingsan kamu. Blek langsung katanya. Kenapa? Semua dilihat angka huruf. Ya, itu namanya bukan ketekunan, itu namanya apa? Buru-buru. Kalau ketekunan berarti apa? Mulai ada proses, mulai dari sekarang sudah proses sampai akhirnya. Itu dari anak-anakku semua ya. Jadi anak-anakku semua, hari ini kita belajar mengenai ketekunan, perjuangan, ya, pantang menyerah. Ya, apapun cita-citamu, lakukanlah yang terbaik. Ya. Nah, akhir kata sebelum kita tutup, Bapak ada kata-kata ya di video awal tadi ada kata-katanya. Bapak senang sekali, ini bahasa Inggris dulu baca ya, kalau salah-salah ya. The true test of a champion lies not on whether he can triumph, but whether he can overcome the obstacles. Ya, atau bahasa Indonesianya, ujian sesungguhnya ya bagi seorang pemenang bukan pada saat dia dapat menang, tapi saat dia dapat mengatasi sebuah rintangan, ya. Jadi fokusnya apa? Fokusnya memang juara, pemenang. Tetapi bukan itu. Seorang pemenang adalah saat dia dapat mengatasi rintangan-rintangan.
itulah dia ketekunan di dalam hidup kita. Ya, puji dalam nama Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Bapak ingin anak-anaknya tetap tekun di dalam firman Tuhan, tetap tekun dalam melayani Tuhan, karena kamu lakukan dua itu, kamu belajar untuk menjadi sukses kemudian harinya. Ya anak-anakku semua, jadi mulai hari ini ya, kamu belajar untuk mengerti firman Tuhan. Oke anak-anakku semua, terima kasih. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan selesaikan ibadah kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh luar biasa kepada kami ya Tuhan. Karunia-Mu kepada kami, terima kasih. Tuhan Allah Bapa kami di surga, biarlah kami melihat keajaiban-keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami melihat luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami, terutama buat anak-anak-Mu ini di sini Bapa, yang sebentar lagi mereka juga akan menghadapi ujian akhir dan ujian kenaikan kelas ya Bapa. Engkaulah menolong mereka, biarlah mereka tekun dalam pembelajaran ya Bapa. Biarlah mereka melihat keajaiban Tuhan di dalam ketekunan mereka ya Tuhan. Dan biarlah mereka terus belajar untuk bertahan dalam ketekunan. Mereka dapat membaca firman Tuhan dan juga mereka dapat melayani sama mereka ya Bapa. Terutama melayani Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa kami surga. Terima kasih buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat pengucapan syukur-Mu kepada kami ya Bapa. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan ini, biarlah ini menjadi kekuatan kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Dan biarlah mereka dapat mendengar firman Tuhan ini menjadi semangat dalam belajar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang teman-teman yang berada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Anak-anak kami yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari lipat kedua tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Jikalau kami diberikan waktu yang terbaik untuk kami boleh beribadah saat pagi hari ini. Bersama dengan anak-anak kami. Sekalipun mereka masih mengikuti ibadah secara online Tuhan. Tetapi kami tetap bersyukur Tuhan buat waktu yang terbaik yang boleh kami berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam ibadah yang telah kami lakukan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan buat hamba-hambamu yang melayani pagi hari ini. Biarlah kiranya terus Tuhan yang memakai setiap anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan lebih lagi boleh memuji, memuliakan Tuhan, menyenangkan Engkau Bapa. Pakai Tuhan dengan luar biasa untuk boleh mengagungkan Engkau. Saat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Bapa. Buat satu semester ini Tuhan kami boleh mengadakan pembelajaran kami Bapa. Buat satu semester ini Tuhan kami boleh mengadakan ibadah kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Engkau selalu menyertai kami Bapa. Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih buat segalanya. Kami tahu bukan karena kuat kami tahu bukan karena gagah kami Bapa, tetapi hanya karena penyertaan Tuhan yang semata-mata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Bapa, buat sekolah ini, sekolah Betani Medan. Kami serahkan Tuhan sekolah ini ke tangan Tuhan. Pulihkan sekolah ini Bapa. Pakai sekolah ini Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap yayasan kami. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, pulihkan mereka Bapa. Pakai mereka Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui sekolah di tempat ini, Engkau yang menjamah hati mereka. Dan pakai mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kepala sekolah, baik di TK, di SD, di SMP. Biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati. Tuhan terus yang memberikan kapasitas lebih untuk boleh memimpin setiap guru-guru yang ada di tempat ini Bapa. Kami berdoa buat guru-guru di tempat ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan. Kami berserah diri kepadamu Bapa. Kami serahkan sepenuhnya ke tangan Tuhan. Engkau mengerti hidup kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Dan kami tahu Engkaulah Allah sumber jawaban bagi setiap kami. Engkau yang menolong kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau Allah yang membela setiap perkara kami Tuhan. Berikan kami kesehatan. Berikan kami kekuatan untuk kami terus boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Berdoa buat setiap anak didik kami Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Tuhan, jadikan anak-anak kami ini Bapa kelak menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan, menjadi generasi yang akan memulihkan bangsa ini. Tuhan, tolong setiap anak-anak kami, pakai mereka, ubahkan mereka Tuhan dari segala sesuatu yang tidak baik, dari segala sesuatu yang tidak benar menjadi baik dan benar Tuhan Yesus. Tolong Bapa yang baik, kami serahkan setiap anak-anak kami ke tangan Tuhan. Pakai mereka, bahkan masa depan mereka kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau yang memberkati. Bila mana saat ini Tuhan ada anak-anak kami dalam keadaan sakit, biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menyembuhkan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati pemerintahan kami di pusat dan di daerah. Biarlah Tuhan kiranya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Berikan mereka ide yang baru untuk boleh menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh menikmati kesejahteraan, keamanan, kemakmuran di bangsa kami ini. Dan kami berdoa tambahkan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan di bangsa kami ini. Sehingga mazmur dan pujian dinaikkan kepada Tuhan dari bangsa kami, bangsa Indonesia. Berdoa buat kota kami, kota Medan. Berdoa buat Simalingkar. Biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati. Bapa di dalam surga, Allah yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segalanya di dalam kehidupan kami. Kegiatan kami sepanjang minggu ini di sekolah ini, biarlah kiranya Tuhan terus yang memberkati. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar Tuhan kami akan menerima berkat, biarlah kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu. Arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih buat anak-anak kami yang sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Tuhan Yesus yang memberkati. Ini adalah ibadah kita, ibadah yang terakhir di semester ini. Kita bertemu dalam ibadah di semester depan. Selamat ujian, Tuhan Yesus memberkati.